Okay, so good evening, everybody. Hello. Okay, okay, yes. So tonight we will continue our lesson, our module. It will be in module 4 right now. So can you open your book, page 4.2? Page 4.2. Have you got it? Okay, okay. So before we continue to module 4, is there any question about the last lesson last week? Or everything is clear? Hello? Hello, hello, Taiwan. So no questions? Can we start now to next module? You just say yeah or no, so so I can understand that we can continue or not. Okay, I count 1, 2, 3, go. Okay, no questions, right? Okay, so this is module 4. It will talk about 3 units actually. And what's the goal of the module 4 here? There are 3 goals that we hopefully that we can that we will able to do 3 things or 3 capabilities after we finish this module. So the first goal is the students will be able to explain a process of something, and then the second, you will be able to write a conversation in any situation, and then the third one, you will able to deliver a sympathy feeling in written form. Jadi diharapkan siswa atau kalian setelah mempelajari modul 4 ini, kita bisa atau kalian mampu untuk menjelaskan proses untuk membuat sesuatu, misal membuat kue atau membuat baju atau apapun itu. Yang penting suatu proses untuk membuat sesuatu. Oke? Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menuliskan suatu percakapan dalam situasi apapun. Jadi misalkan percakapan mungkin di kantor, di sekolah, atau di tempat bekerja, atau mungkin di tempat lain gitu. Dan yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan bisa membuat atau menuliskan rasa simpati ketika ada teman yang mungkin orang tuanya meninggal, atau ada teman yang sakit, atau mungkin ada teman yang mengadakan acara pesta tapi kita tidak bisa datang ke acara tersebut gitu. Kita bisa menuliskan rasa simpati kita atau ekspresi kita dalam bentuk tulisan begitu. Okay? So let's see the unit 1 first. It talk about present perfect progressive tense. So who of you that read our book? Siapa dari antara kalian yang sudah membaca buku kita? Nggak ada satupun? Ah, ah. Okay, thank you for some of you that read the book. Sebenarnya ini kalau dibaca bisa pasti ada yang paham lah gitu. Jadi harapannya kalau untuk minggu depan sebelum kita mulai pelajaran kita, seenggaknya baca sedikit supaya bisa nyambung ketika kita belajar, okay? So unit 2, this is about present perfect progressive tense. Have you heard about present perfect progressive tense before? Pernah dengar? Okay. So what is it exactly? What is present perfect progressive tense? Apa itu sebenarnya? Kenapa? Okay.
sedang terjadi atau berlaku pada masa lampau. Begitu ya. Masih berlaku sampai sekarang. Kalau masih berlaku sampai sekarang, so what is the difference between present perfect, I mean simple present perfect and then present perfect progressive? Apa beda present perfect sama present perfect progressive? Oke. Okay. Kejadian sudah terjadi tapi tetap sedang terjadi. Masih masih terjadi ketika si pembicara melakukan memberitahukan atau menceritakan kejadian tersebut, begitu. Oke. Okay. Namanya siapa tadi, Mbak? Meliani. Meliani sama Elis ya? Oh, Etik, sorry, sorry. Okay, so okay, thank you for Meliani and Biotic. Yes, that so it's yeah, it's true that present perfect progressive is uh, continuous or it's yeah, progressive mean continuous. Jadi itu adalah suatu tindakan atau suatu kejadian yang sudah terjadi, tapi ketika si pembicara menceritakan hal tersebut, kejadian itu masih terjadi, begitu. So it is suggest that something is unfinished. Nah, kalau bedanya dengan present perfect seperti yang Mbak Meliani tadi jelaskan, itu adalah suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan terjadi lagi sekarang, tapi itu sudah beda waktu gitu. Iya, waktunya. Dan ketika si pembicara menjelaskan ataupun menceritakan kejadian tersebut, itu sudah satu kejadian yang baru gitu. Tapi jenis kejadiannya itu sama. Misalkan seperti waktu kita TTM 1 kemarin, kita belajar present perfect kan? Oke. Okay. Mbak Etik bisa kasih Mbak Etik ya? Mbak Etik hadir hari itu, bisa kasih satu contoh present perfect? Atau yang hadir waktu TTM 1, ada yang bisa kasih satu contoh? I have read the book. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Ya. Yeah. Since, okay. So the example from by Etik adalah I have met with Miss Betaria since 2016. Is that? Okay. Yeah, from OSMB. OSMB. Okay. Jadi ini kejadiannya sudah berlalu ya kan? Sudah berlalu. Dan kita itu masih ketemu nanti di TM1 masih ketemu, dan itu sama ininya kejadiannya begitu, dan masih berlangsung, tapi sudah beda waktu gitu. Beda waktu di sini maksudnya bukan berarti kalau yang dulu kan itu past dan sekarang sudah present gitu, tapi kejadiannya itu sama. Bisa dipahami? Halo? Bisa paham present perfect dan present perfect progressive bedanya di mana? Halo halo Taiwan. Okay, so let's see the examples. Maybe you feel a little bit confused. We'll see the examples to make it clear. Nah, jadi present perfect progressive ini
we can use the present perfect continuous or present perfect progressive tense to talk about events with a connection to the present. Jadi dia hampir sama dengan present perfect karena kejadiannya itu yang di masa lampau tapi masih berhubungan dengan masa sekarang. Ada connectionnya to the present. Oke? Mari kita lihat contohnya. Pertama functionnya dulu. Sebelum kita ke contoh, let's see the functions. Halaman 4.2 di buku kita bisa dibuka. Can you open page 4.2? You got it? Okay. So in our book, there are 3 functions of present perfect progressive tense. Yang pertama di situ dikatakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang baru saja berhenti. To state actions that have just finished, but we are interested in the results. Nah, kalau di buku kita di halaman 4.2 itu di poin 1, itu ada satu percakapan. There is a conversation there between Mary and Jones are in the parking lot. Okay, so in parking lot, Mary met with Jones and then Mary talked to Jones. Nah, coba Mary jadi Mbak Etik, Jones jadi Mbak Dewi Susanti. Bisa? Halo? Okay, go ahead. Ayo dibaca silakan. Mbak Etik jadi Mary, Mbak Dewi Susanti jadi Jones. Okay? Yes, go ahead. Okay. Okay. So let's see here. Mary said to Jones, "Look, you are sweating." And then Jones said, "I have been running." Nah, di situ ada penjelasannya bahwa Jones baru saja lari. And when he met with Mary, he just stopped. Dia ketika ketemu si Mary, dia itu berhenti kan? Dia nggak lari kan? Iya, dan ketika Mary menanya si Jones, dia kan berkata gini, "Look, you are sweating." Kamu berkeringat gitu. Terus si Jonesnya bilang, "I have been running." Iya, karena aku baru lari, baru jogging mungkin atau olahraga di jalan gitu. Dia lari di jalan. Nah, di sini makanya dikatakan di poin 1 untuk menyatakan suatu kegiatan yang baru saja berhenti. Karena ketika si Jones berbicara dengan Mary, dia tidak sedang berlari. Dia berhenti lalu mengatakan ke si Mary, "I have been running." Tapi kegiatan atau action yang dilakukan itu belum selesai. Karena mungkin setelah dia selesai berbicara dengan Mary, dia akan melanjutkan aktivitasnya yaitu berlari kembali. Iya. Oke, bisa dipahami yang poin 1 ini functions dari present perfect progressive tense. Halo? Bisa paham yang poin 1 fungsinya itu? Halo, kenapa sepertinya yang respon cuma beberapa orang ya? Atau suara saya nggak kedengaran atau gimana? Ada beberapa yang nggak bisa dengar suara katanya. Nih. Yang lain gimana? Bisa dengar atau? Yang lain bagaimana? Suara saya cukup jelas atau? Oke. Nah, kalau memang jelas ketika saya tanya direspon dong, nggak ngerti atau ngerti gitu Mbak. Jadi kita bisa tahu, oke? Halo? Oke. Nah, poin 1 ini paham maksud dari fungsi present perfect continuous ini? To state action they have just finished, but we are interested in the results.
ya dia pasti akan melanjutkan kegiatan itu karena kegiatannya belum selesai gitu. Ya, oke. Okay. Okay, so let's see the second function here. The second function is to show that something started in the past and has continued up until now. Menyatakan suatu kegiatan yang masih terus berlangsung. Jadi dia sudah terjadi di masa lampau, tapi masih berlanjut sampai masa sekarang. Nah, usually biasanya ini menggunakan for and since, yaitu dimana fungsinya for dan since di sini untuk menerangkan berapa lama kegiatan ini sudah berlangsung. The function here is to state how long or how many hours that the event has been done. Okay? Nah, mari kita lihat contohnya di poin kedua. Di situ Jones is driving a car now. He left his house at 7 and now is 10. So we can say Jones can say I have been driving for 3 hours. Atau dia juga bisa mengatakan I have been driving since 7 o'clock. Nah, di sini ada dua cara bagaimana dia untuk menerangkan bahwa dia sudah mengendarai mobilnya selama 3 jam. Yang pertama dia menggunakan for, dan yang kedua dia menggunakan since. Bisa dilihat ilustrasi yang di bawah poin 2 di halaman 4.2. Nah, ketika dia berangkat jam 7 dari rumah dan ketika dia berbicara itu jam 10, berarti dia sudah berapa jam mengendarai mobilnya? Yes, 3 hours. Nah, ketika seseorang ingin mengatakan lama atau durasi dia mengendarai suatu kendaraan, maka dia bisa menggunakan kata for. Oke. Tetapi kalau dia ingin mengatakan atau memberitahukan bahwa dia berangkat dari jam berapa ke jam tertentu, jadi dia menggunakan kata since. Karena kan sebenarnya sama artinya. Yang I have been driving for 3 hours and I have been driving since 7 o'clock. Artinya sama kan? Itu sama-sama menunjukkan bahwa si John sudah mengendarai mobilnya itu selama 3 jam, benar. Oke. Bisa paham ilustrasi yang di buku kita? Paham ya? Any questions here? Hello? Okay. If there's no questions, let's see the third function of present perfect continuous. To state a repetitive activity for a certain period. Nah, ini fungsi ketiga, yaitu untuk menyatakan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang selama kurun waktu tertentu. Mari kita lihat contohnya juga di buku kita di page 4.3. Nah, bisa Mbak Zela Teresia Desta Natal baca yang contoh pertama? Nah, kalau melihat contoh kalimat ini, I always teach English at SMU 3. I have been teaching at SMU 3 for 15 years. Ini kira-kira si gurunya ini berarti sejak 15 tahun yang lalu dia pasti melakukan pekerjaan yang sama, ya kan? Dia pasti pekerjaannya pasti sebagai apa ini di sini? Nah, selama 15 tahun ini dia pasti melakukan pekerjaan yang sama, yaitu exactly. Jadi dia itu melakukan sesuatu itu di sini yaitu pekerjaannya sebagai pengajar di SMA 3 yang selama kurun waktu 15 tahun ini dia melakukannya berulang-ulang.
mungkin setiap hari mengajarnya. Oke? Nah, kalau semisal orang Mbak ini kan kerja di sini di Taiwan. Kalau salah satu dari Mbak, misalkan Mbak Sunarmi ada? Halo? Okay. Oh, she cannot speak, okay. And then Anggun Miranti Eka Windu. Okay, can you speak right now or? Okay, so please make one example. When you want to state a repetitive activity for a certain period, ketika ingin menyatakan suatu kegiatan yang dilakukan berulang kali dalam kurun waktu tertentu, seperti misalnya Mbak ini kan sedang kerja di Taiwan sekarang. Tolong buat satu contoh yang menyatakan fungsi ketiga daripada present perfect continuous ini. I have been living since 2 years ago. Okay. Jadi Mbak sudah berada di Taiwan ini selama 2 tahun sejak. Okay. If you use like 2 years ago or like duration of the time, you can use for. But if you want to use since, you have to state like the date or the year, kind of that. Okay. For your example is, yeah, that's true. I have been living in Taiwan since maybe 2010, right? Or 2014. Yeah, or you can change your not really change actually. You can make the example like I have been working in Taiwan for 2 years. Okay? And then I need one more to make one example to show me that you really got the point what present perfect progressive means and what's the functions. So I would like to ask Sulinda Minasari ada? Hello? Okay. Can you please make one example? I have been eating rice. I have been eating rice for 10 years old. 10 years, you mean? 12 years? 5 years old? What does it mean 5 years old? Maksudnya apa? 4. Oh, so I have been eating rice
since I was, bukan pakai for, karena kan mbaknya tadi mau mengatakan sejak umur 5 tahun itu kan. Nah, iya, since I was, yes, that's correct. Kalau dia pakai for itu adalah akumulasi dari waktunya, berapa tahun, berapa jam, berapa menit begitu. Tapi kalau since itu digunakan kapan kejadian itu dimulai, begitu. Oke? Okay? Bisa untuk yang sedang bekerja mungkin kalau memang masih bekerja bisa di mute mic-nya. Kadang ada suara, ya saya suara apa ya, saya jadi agak gimana gitu. Oke, minta maaf ya. Oke. Kalau sudah, maksudnya kita juga nggak mau ganggu mbaknya bekerja kan, mbak bisa sambil dengar. Nanti kalau sudah oke, mbak bisa gabung lagi ininya untuk ikut komen atau diskusi, oke? Supaya yang lain juga bisa dengar dengan baik, karena saya jadi nggak bisa dengar jawaban dari teman-teman yang lain, oke? So the functions of the present perfect progressive, is that clear, or you have any questions? Oke, saat ini clear ya, nanti setelah ini mulai bingung gitu. Oke, let's see the next slide. Nah, kelihatan contohnya? Okay, so let's see those two sentences to compare or to differentiate between present perfect continuous and then simple present perfect. Nah, mari kita lihat dua contoh ini untuk membandingkan atau membedakan simple present perfect sama present perfect continuous. Nah, yang pertama ada contoh di situ, I've been traveling Asia this summer. Contoh yang kedua, I've traveled all around Asia. Oke. Nah, penjelasannya di sini, I've been traveling Asia this summer. Nah, di sini fokus daripada kegiatannya itu adalah traveling, ya kan? Halo? Nah, ini nggak usah dicari di buku, contohnya nggak dari buku, saya ambil dari sumber lain. Oke. Jadi silahkan perhatikan dulu slide-nya biar saya coba terangkan bagaimana membedakan simple present perfect sama present perfect continuous, oke? Nah, di kalimat pertama di situ bisa kita lihat si pembicara ini, I've been traveling Asia this summer. Nah, fokus kegiatannya di sini adalah traveling. Nah, ketika si pembicara mengungkapkan atau mengucapkan atau mengatakan sentence-nya ini, I've been traveling Asia this summer, traveling dia itu belum selesai. Jadi mungkin dia masih mengelilingi atau masih traveling beberapa negara Asia. Jadi belum seluruh Asia yang dijalaninya. Mungkin sebagian atau setengah dari benua Asia sudah dijalani atau sudah di traveling sama si pembicara, tapi sebagian lagi belum, dan dia akan melanjutkan itu. Begitu. Tetapi kalau kita lihat contoh yang kedua, I've traveled all around Asia. Nah, di sini si pembicara